Halo sahabat Kepoin. Sepeda merupakan kendaraan ramah lingkungan yang mulai digandrungi lagi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Walaupun bukan sebagai alat transportasi utama, seperti halnya negara-negara di Eropa atau di Jepang. Selain ramah lingkungan, menggunakan sepeda juga dapat menyehatkan tubuh, dengan catatan sepeda yang digunakan adalah sepeda konvensional. Dalam perkembangannya saat ini, sepeda sudah masuk ke tahap selanjutnya dengan dibenamkan motor listrik di dalamnya, atau yang disebut dengan sepeda listrik, sehingga pengemudi sepeda listrik bisa menghemat tenaganya untuk mengayun sepeda. Berbicara mengenai perkembangan sepeda, cukup menarik untuk membahas sejarah sepeda pada awalnya hingga terus berevolusi dan mengalami penyempurnaan seperti saat ini. Nah, sahabat Kepoin tahu nggak? Prototip sepeda pertama di dunia ternyata sudah ada sebelum mobil listrik pertama di dunia. Sahabat jadi kepo kan sama sepeda pertama di dunia ini? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar sahabat gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sejarah dan perkembangan sepeda tidak terlepas dari peran para penemu pada masanya. Sepeda tidak langsung hadir dalam bentuk yang banyak digunakan pada saat ini, yang dikenal dengan nama sepeda keselamatan atau safety bicycle. Bahkan, hal-hal baru dalam penyempurnaan sepeda dilakukan oleh orang yang berbeda. Ensiklopedia Internasional mencatat prototip sepeda pertama dibangun pada tahun 1790 di belahan Eropa. Monsieur Chevalier Comte de Sifrac, seorang berkebangsaan Prancis, membangun alat transportasi sederhana tanpa kuda sebagai penariknya yang diberi nama Selle Riviere. Rancang bangun sepeda yang diduga paling awal di dunia tersebut diperkenalkan di Palais Royal Prancis. Selle Riviere memiliki bentuk yang terbilang sangat sederhana dan cenderung kaku. Terbuat dari rangka kayu yang dipasang pada roda dua kayu dalam satu baris. Bagian depan biasanya diukir bentuk-bentuk rupa hewan, seperti burung, ular, buaya, singa, hingga kuda. Namun kendaraan jadul ini tidak memiliki stang atau batang kemudi, sehingga tidak bisa dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Dengan kata lain, Selle Riviere hanya mampu bergerak lurus ke depan. Selain tidak memiliki kemudi, Selle Riviere juga tidak memiliki rem sebagai komponen paling penting dalam alat transportasi modern, sehingga jika melihatnya dari zaman sekarang, Selle Riviere terlihat seperti mainan anak-anak. Adapun cara menggunakan sepeda Selle Riviere ini adalah dengan didorong oleh si pengguna atau pengendara yang mengengkangi Selle Riviere, sambil kakinya menendang ke belakang menyapu permukaan tanah atau jalan, seperti orang yang berjalan. Sama halnya dengan menggerakkannya. Untuk menghentikan lajunya pun hanya mengandalkan kedua kaki penunggang yang menginjak tanah atau jalan. Meskipun terbilang moda transportasi sederhana, Selle Riviere nyatanya cukup sulit untuk digunakan. Setelah de Sifrac memperkenalkannya pada orang-orang, banyak yang enggan menggunakannya lantaran khawatir celaka. Apalagi Selle Riviere tidak dirancang untuk menunggang anak-anak dan wanita. Hal lain yang membuat Selle Riviere tidak populer saat itu adalah harganya yang lumayan mahal. Konon harganya hampir sama dengan harga seekor kuda. Setelah hadirnya Selle Riviere sebagai alat transportasi alternatif selain kuda, tentu masih banyak kekurangan yang dimilikinya sehingga sebagian masyarakat masih enggan untuk memilihnya. Namun, Selle Riviere mendapat perhatian sehingga terus berinovasi hingga bentuknya yang sempurna seperti sekarang. Draisienne ditemukan oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Karl Drais von Sauerborn pada tanggal 12 Juni 1817. Draisienne memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan pendahulunya Selle Riviere, dengan dilengkapi alat kemudi yang bisa dikendalikan, sehingga Draisienne bisa berbelok ke arah kiri atau kanan. Draisienne juga dilengkapi dengan tali yang terhubung ke roda belakang guna memperlambat laju atau menjadi rem, walau belum semaksimal efeknya. Draisienne menjadi titik penting perkembangan sepeda ke depannya. Draisienne sempat dibuat massal dan digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai kendaraan alternatif. Konon,
Salah satu faktor dari apa yang Dries temukan berkaitan dengan kejadian letusan dahsyat Gunung Tambora di Indonesia pada 5 April 1815 yang dampaknya mempengaruhi iklim global. Ledakan vulkanik terbesar tersebut mengakibatkan awan abu yang mendinginkan suhu rata-rata 3 derajat Celcius di Eropa dan Amerika Utara. Banyaknya kuda yang mati saat itu membuat Draisienne kian populer sebagai kendaraan baru pengganti kereta kuda. Velocipede ditemukan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1838. Pada awalnya, dia terinspirasi dari melihat hobby horse yang ditunggangi seseorang di sepanjang jalan. Kemudian ia membuat hobby horse untuk dirinya sendiri. Setelah selesai, ia menyadari perbaikan apa yang mesti dilakukan agar velosipede bikinannya itu bisa digerakkan tanpa kaki menyentuh tanah. Ini merupakan komponen yang paling menonjol sehingga menjadi pembeda dengan Draisienne yang tanpa pedal. Namun, pedal yang digunakan pada velosipede oleh Macmillan bukan pedal yang dapat berputar 360 derajat seperti yang lazim kita temui sekarang. Pedal Macmillan yang berfungsi sekaligus sebagai pijakan digerakkan dengan cara didorong oleh gerakan kaki pengendara secara resiprokal dan horizontal. Gerakan ini ditransmisikan ke roda belakang dengan tongkat atau batang penghubung. Sayangnya, kekurangan pada pedal model pertama ini membutuhkan tenaga yang besar, karena kayuhan yang terasa berat. Penyempurnaan selanjutnya dilakukan oleh Pierre dan Ernest Bissauk asal Prancis sekitar tahun 1860-an. Rancang bangun velosipede yang dikembangkan Bissauk sudah dilengkapi engkol dan pedal yang dipasang pada as roda depan. Mekanisme gerak engkol dan pedal velosipede Bissauk dapat berputar 360 derajat dan laju sepeda menjadi lebih stabil. Diterapkannya pedal tersebut menjadikan velosipede Bissauk dengan garpu lurus dan dilengkapi rem sendok atau spoon brake sebagai cikal bakal sepeda modern. Pada perkembangan sepeda selanjutnya, hanya penyempurnaan dari versi velosipede Bissauk, seperti pedal yang dipindahkan ke tengah dan menggunakan gir dan rantai. Lalu pelek yang menggunakan jeruji dan ban angin. Sedang pada era sekarang, sepeda berkembang dengan ditambahkannya dinamo listrik tanpa menghilangkan pedal, atau yang disebut dengan sepeda listrik. Pengguna bisa memilih menggunakan tenaganya atau dinamo listrik. Adapun jika dia sedang berolahraga menggunakan sepeda, dia bisa mengganti ke dinamo listrik ketika sudah kelelahan. Segitu aja penjelasan dari Mimin tentang sepeda pertama di dunia. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat Kepoin. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye.